Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 5 akibat tidur setelah subuh. Sahabat semua, semoga kita diberikan keberkahan umur dan keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusan. Tidur setelah subuh, rezeki akan dipatuk hayam. Inilah kata-kata yang sering kita dengarkan dari sesepuh kita, orang tua, dan juga orang-orang yang bijak. Para ustadz juga melarang kita untuk tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh ini memiliki kajian ilmiah dan penjelasan. Salah satu ulama menyampaikan larangan tidur setelah subuh adalah Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin. Beliau mengatakan hukum tidur setelah subuh hingga matahari terbit adalah ruh. Menurut beliau, waktu tersebut ibarat barang rampasan perang karena memiliki banyak keutamaan. Salah satunya menjadi waktu turunnya rezeki dan datangnya keberkahan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW berdoa untuk umat Islam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah berkahi umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selain itu, ada sebuah hadis yang secara spesifik menyebutkan larangan tidur sesudah subuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitumul fajra fala tanamu an talabi arzakikum." Seusai sholat fajar, yakni subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat At-Tabrani. Keistimewaan waktu subuh ini turut dijelaskan dalam buku Amalan-amalan Pembuka Pintu Rezeki karya Nasruddin. Dikatakan waktu subuh adalah merupakan awal hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka dan membagikan rezeki untuk seluruh makhluknya di muka bumi. Dijelaskan juga orang yang tidur pada waktu tersebut mencerminkan perilaku orang malas. Farid Nu'man dalam buku fikih praktis sehari-hari menjelaskan akan sangat disayangkan apabila waktu yang penuh berkah ini disia-siakan. Alangkah lebih baik dan lebih utama jika waktu setelah subuh ini diisi dengan aktivitas berzikir dan membaca Al-Quran. Menurut Syukur Al-Aziz dalam buku hadis-hadis sains menjelaskan secara ilmiah mengenai alasan dari larangan tidur setelah subuh. Dalam penelitian ilmiah dijelaskan kadar gas ozon yang mengandung oksigen mencapai puncaknya pada waktu sepertiga malam terakhir dan akan menipis secara perlahan hingga matahari terbit. Diketahui bahwa gas ozon sangat ampuh dalam mencegah kerusakan paru-paru, tersumbatnya urat nadi, memperlancar peredaran darah, penyakit gula, asma, penuaan dini, alergi, penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, serta merangsang urat syaraf bekerja dengan sebaik mungkin. Menghirup napas yang panjang pada pagi hari juga bisa menambahkan kecepatan aliran darah menuju otak sehingga otak lebih cepat memperoleh darah yang kaya akan oksigen. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar bangun pagi dan melarang tidur setelah subuh. Beliau bersabda yang artinya, "Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat subuh hingga matahari terbit adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang dari anak cucu Ismail." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam buku Islam on the Spot, kumpulan informasi menarik seputar ajaran Islam jilid 1 turut memberikan penjelasan terkait larangan tidur setelah subuh. Berikut ini adalah 5 alasan bahaya tidur setelah subuh. Di antaranya, pertama, menyalahi tuntunan sunnah. Akibat tidur setelah subuh yang pertama adalah jelas kita melanggar sunnah Rasulullah SAW.
wasallam. Karena sebagaimana hadis yang disebutkan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang tidur setelah subuh. Ditambah lagi ada satu amalan yang jika dilakukan setelah subuh pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah, yaitu saat seseorang tidak beranjak setelah sholat subuh diisi dengan berbagai amalan agama, zikir, tadarus dan sebagainya sampai matahari terbit, maka seseorang tersebut akan mendapat pahala haji dan umrah. 2. Menyalahi akhlak salafus soleh. Tidur di pagi bukan termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus soleh. Yang dimaksud dengan salafus soleh sendiri adalah merupakan generasi terbaik umat Islam, yaitu pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kebiasaan tidur setelah subuh justru merupakan perbuatan yang dibenci atau makruh, tidak mendapatkan berkah di dalam waktu amalannya. Bagaimana seseorang tersebut bisa mendapat berkah sedangkan ia sendiri tidur di saat Allah membagi-bagikan rezeki kepada hamba-Nya? 3. Menyebabkan kemiskinan. Bahaya tidur setelah subuh adalah dapat menyebabkan kemiskinan. Inilah alasan kenapa tidur setelah subuh juga dilarang. Sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'allim bab 13 disebutkan bahwa tidur setelah subuh dapat mendatangkan kefakiran bagi seseorang, sebab ia kehilangan kesempatan untuk membuka jalan bagi dirinya menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksinya sebagai berikut: wa kadza naum subhati yamna'ur rizqa wa kasratun naumi turisul faqra wa faqrul ilmi aidan. Demikian pula tidur di pagi hari dan banyak tidur, keduanya mengakibatkan kemelaratan harta dan juga kemelaratan ilmu. 4. Menjadi sebab timbulnya rasa malas. Tidur memang perlu untuk kesehatan tubuh kita, sebab tubuh pun butuh beristirahat dari segala aktivitas yang telah kita lakukan sehari-hari. Namun tidur juga memiliki porsinya tersendiri. Terlalu sering tidur menyebabkan kita malas untuk beraktivitas, tubuh menjadi lemah, lesu dan tak ada gairah dan semangat. Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. 5. Menimbulkan penyakit. Akibat tidur setelah subuh yang kelima adalah mendatangkan penyakit. Sudah semestinya kita menjaga kesehatan tubuh kita, salah satunya dengan tidak tidur setelah subuh. Mengapa begitu? Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari segala macam penyakit, biasakan untuk tidak banyak tidur apalagi di pagi hari, yakni subuh. Itulah alasan-alasan mengapa kita tidak boleh tidur lagi setelah sholat subuh. Jangan biasakan tidur setelah subuh karena menuruti nafsu untuk tidur kembali, sebab banyak akibat dan efek samping yang kita dapatkan. Adapun tips menghindari tidur setelah subuh, yang pertama adalah bereskan tempat tidur agar keinginan untuk rebahan tubuh tidak ada, sebab sudah rapi kembali. 2. Lakukan olahraga ringan seperti safar pagi, jalan di pagi hari. 3. Mandi pagi. Mandi pagi bisa menyehatkan tubuh dan menyegarkan tubuh, juga dapat menghilangkan rasa kantuk. Sahabat semua, ada dua pilihan di pagi hari: kembali tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun tidur untuk mewujudkan mimpi Anda. Harapan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sobat semua, semoga dimudahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.